Di Banyuwangi, ada sebuah warung gulai yang selalu ramai setiap hari. Rasanya luar biasa, gurih, lembut, dan aromanya bisa tercium sampai ujung jalan. Tapi, siapa sangka, di balik kelezatan itu tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terbayangkan. Seorang janda berusia 37 tahun, dikenal ramah dan pandai memasak, ternyata menyimpan kisah tragis yang mengguncang seluruh kota. Semuanya bermula dari satu malam, ketika amarah dan keputusasaan membuat dapur itu berubah menjadi tempat lahirnya sebuah tragedi yang akan dikenang selamanya di sebuah sudut jalan yang tak terlalu besar di kawasan Kabupaten Banyuwangi. Berdiri sebuah warung sederhana dengan papan nama yang sedikit pudar bertuliskan Gulai Burini, khas Banyuwangi. Warung itu tak tampak istimewa dari luar. Dindingnya dari papan kayu, atap sengnya mulai berkarat di tepi, dan cat kuningnya sudah memudar dimakan waktu. Namun setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, aroma harum rempah dan santan kental sudah memenuhi udara di sekitarnya, membuat siapapun yang lewat pasti menoleh. Warung itu selalu ramai, dari tukang ojek, pegawai kantoran, hingga sopir truk lintas Jawa, semua pernah mampir ke sana. Bahkan, ada yang sengaja menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk menikmati semangkuk gulai buatan Burini. Burini, wanita berusia 37 tahun, berdiri di balik meja kayu panjang yang sudah mulai usang. Tubuhnya mungil, tapi gerakannya cekatan. Tangannya seolah hafal setiap langkah, mengambil sendok kayu, mencicipi, menambah sedikit garam, lalu mengaduk dengan perlahan, hingga aroma santan dan rempah menyatu sempurna setiap kali pelanggan datang. Senyum Burini selalu sama, hangat dan tulus. Gulai sapi satu, Bu. Sebentar ya, Mas. Baru diangkat, masih panas? Jawabnya lembut. Ia hafal semua pelanggan tetapnya, bahkan tahu siapa yang suka gulai tanpa lemak, siapa yang suka tambahan cabai, dan siapa yang harus dilayani cepat karena harus segera bekerja. Semua itu membuat orang merasa warungnya bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana perut dan hati soma-soma dihangatkan. Namun di balik semua keramaian itu, ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Burini bukan hanya pemilik warung, ia juga seorang janda. 5 tahun lalu, suaminya meninggal karena kecelakaan motor dalam perjalanan pulang dari pasar Banyuwangi. Saat itu, Burini baru berusia 32 tahun. Dan anak semata wayangnya, Raffi, masih duduk di bangku SMP. Kehilangan itu begitu mendadak. Sejak hari itu, Burini harus berjuang sendiri, menjadi ibu sekaligus ayah, menjadi tumpuan bagi hidup mereka berdua. Warung gulai yang dulu dirintis bersama, suaminya itulah satu-satunya peninggalan berharga yang ia punya. Ia berjanji akan meneruskan usaha itu dengan sepenuh hati. Malam-malam panjang, ia lalui di dapur kecil rumahnya, mengaduk panci besar berisi rebusan daging, menakar rempah dengan hati-hati, menahan kantuk sambil memikirkan besok harus belanja apa lagi di pasar. Baginya, setiap kepulan uap dari panci itu adalah doa. Doa agar Raffi bisa sekolah tinggi, agar warungnya tetap ramai, dan agar dirinya kuat menjalani hidup yang kadang terasa sepi. Pagi itu, seperti biasa, matahari baru saja naik di langit Banyuwangi ketika Burini membuka pintu warung. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Dan di udara, masih tersisa embun tipis yang menempel di kaca etalase. Ia mengenakan daster biru muda dengan celemek coklat di depan. Lalu menata kersi-kersi kayu yang mulai longgar sekrupnya. Di sudut dapur, panci besar sudah siap di atas kompor minyak. Dari dalamnya, keluar bunyi blup, blup, lembut, menandakan santan sudah mulai mendidih. Raffi belum bangun. Anak laki-laki itu kini berusia 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA. Dulu, Raffi dikenal sebagai anak penurut dan ceria. Tapi sejak masuk SMA, ia berubah. Burini sering melihatnya pulang larut atau tak pulang sama sekali dengan alasan menginap di rumah teman. Kadang, ia memergoki Raffi duduk di teras sambil merokok, menatap kosong ke jalan.
seolah dunia sedang melawannya. Tapi pagi itu, Bu Rini memilih untuk tak memikirkannya dulu. Ia sibuk melayani pelanggan pertama yang datang, seorang sopir truk yang sudah menjadi langganan tetap. Wah, gulainya mantap terus. Bu, nggak pernah berubah. Bu Rini tersenyum. Tapi dalam senyum itu, ada lelah yang tak terlihat. Ia hanya mengangguk, lalu kembali ke dapur. Setiap kali sendok kayu itu, ia aduk. Pikirannya melayang jauh. Ia tahu, hidupnya kini hanya berputar di dua hal. Dapur dan anaknya. Namun, kadang ia merasa Raffi tak lagi melihatnya seperti dulu. Seperti seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Melainkan hanya sebagai beban yang terus menasihati tanpa henti. Siang menjelang, warung makin ramai. Suara kendaraan berlalu lalang, bercampur dengan hiruk-pikuk pelanggan yang bercanda. Bu Rini berjalan bolak-balik, wajahnya berkeringat, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Di meja kasir, tumpukan uang kecil hasil penjualan hari itu perlahan bertambah. Namun di sudut warung, Raffi duduk sambil memainkan ponselnya. Wajahnya datar. "Raf, bantu ibu dong. Tolong antar pesanan ke meja 2, kata Bu Rini lembut. "Bentar Bu, lagi chat," jawabnya tanpa menoleh. Bu Rini menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang. Sudah beberapa kali ia berusaha mengajak Raffi ikut mengurus warung. Tapi anak itu tampak enggan. Katanya, kerja di warung bikin malu. Ia ingin kerja di kota, ingin punya motor, ingin hidup bebas. Tapi dari mana semua itu bisa ia dapat, kalau bukan dari keringat ibunya? Malam hari, setelah warung tutup dan suasana sepi, Bu Rini duduk di dapur, menatap sisa gula yang masih mengapung di panci besar. Ia menyalakan lampu kecil dan membuka buku catatan lama peninggalan suaminya. Halaman-halaman itu penuh dengan catatan resep. Berapa sendok ketumbar, berapa lama merebus daging, hingga cara menumis bawang, agar aroma tak terlalu tajam. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan suaminya yang kini mulai pudar. Masakan yang dibuat dengan hati, tak akan pernah gagal. Bu Rini menelusuri tulisan itu dengan ujung jarinya. Matanya mulai berkaca. "Mas, aku sudah berusaha, tapi Raffi makin jauh. Aku takut kehilangan dia. Sama seperti aku kehilangan kamu," bisiknya lirih. Ia tak sadar. Dari kamar belakang terdengar suara musik keras. Tanda Raffi baru pulang. Suara langkahnya berat dan tidak stabil. Seperti orang yang kelelahan atau mabuk. Bu Rini menatap jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Namun ia memilih diam. Menunggu suasana tenang sebelum menegur anaknya esok pagi. Keesokan harinya, saat ayam belum berkokok, Bu Rini sudah kembali di dapur. Ia menyiapkan bahan-bahan segar dari pasar. Daging sapi, serai, daun salam, dan santan kental. Ritual memasak baginya seperti meditasi. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati dan penuh makna. Uap panas memenuhi ruangan, membuat wajahnya basah oleh peluh. Tak lama suara langkah Raffi terdengar. "Ibu masak lagi?" tanyanya datar. "Iya nak, ini buat hari ini. Warung harus buka lebih awal. Banyak pesanan." "Capek Bu, kenapa nggak suruh orang aja kerja?" "Raffi pengen tidur." Bu Rini berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau ibu punya uang buat bayar orang, ibu pasti suruh nak. Tapi semua ini demi kamu. Kamu yang ibu pikirin setiap hari." Raffi hanya mendengus kecil dan berjalan pergi. Ucapan ibunya seperti angin yang lewat begitu saja. Sore itu warung kembali dipenuhi pelanggan. Seorang ibu muda bahkan sempat berkata pada Bu Rini, "Gula ibu makin enak aja. Ya, ada rahasia baru?" "Ya," Bu Rini hanya tersenyum samar. "Rahasia saya cuma satu Bu, masak pakai hati." Namun di dalam hati kecilnya, kalimat itu mulai terasa berat. Ia tahu, hatinya perlahan tak lagi tenang. Ada sesuatu yang sedang berubah, baik pada dirinya, maupun pada anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih. Warung gulai itu tetap ramai, tetap harum, tetap penuh tawa pelanggan. Tapi di balik aroma santan dan rempah, di dalam dapur kecil yang hangat itu,
mulai tumbuh sesuatu yang tak kasat mata. Retak kecil dalam hubungan ibu dan anak yang suatu hari akan meledak menjadi tragedi besar. Dan tak ada satu pun yang tahu bahwa dapur yang selalu ramai itu kelak akan menjadi saksi bisu dari malam paling kelam di Banyuwangi. Sore di Banyuwangi terasa hangat. Cahaya matahari menembus sela-sela genting dapur warung Bu Rini, memantulkan warna keemasan pada panci besar yang mendidih. Dari luar, suara pelanggan bercampur tawa anak-anak kecil yang bermain di sekitar warung. Semua tampak biasa, namun di balik suara ramai itu, ada suasana lain di dalam hati Bu Rini. Suasana yang mulai tak tenang. Sudah hampir 2 minggu, Raffi jarang terlihat membantu di warung. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan main sama teman, dan pulang larut malam dalam keadaan letih, kadang dengan bau rokok dan alkohol yang samar. Bu Rini pernah mencoba menegur, tapi Raffi hanya menjawab dengan wajah kesal. "Bu, aku udah gede, jangan perlakuin aku kayak anak kecil terus," katanya suatu malam dengan nada tinggi. Bu Rini hanya bisa diam. Ia tahu Raffi sedang mencari jati diri, tapi cara yang ditempuh anaknya mulai salah. Malam itu, Bu Rini menunggu di ruang tengah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11:30. Warung sudah tutup, lampu sudah dimatikan, tapi Raffi belum juga pulang. Di meja makan, masih tersisa sepiring nasi dan lauk yang ia sisakan untuk anaknya. Uapnya sudah menghilang, dingin seperti udara malam. Saat langkah kaki terdengar di teras, Bu Rini berdiri. Raffi masuk dengan rambut akake koken, matanya sayu, dan langkahnya goyah. "Dari mana aja, Nak?" tanya Bu Rini pelan. "Ya main, Bu. Emangnya kenapa? Sudah malam." "Raffi, Ibu khawatir." Raffi menatapnya dengan tatapan malas. "Ibu tuh selalu lebay." "Aku cuma nongkrong. Semua temanku juga gitu." Nada suaranya meninggi, membuat Bu Rini terdiam. Dulu, anak itu selalu pulang sambil tersenyum, memeluknya, bercerita panjang tentang sekolah, teman, dan cita-citanya. Sekarang, yang pulang hanyalah sosok asing, dingin, keras, dan sulit dipahami. Bu Rini menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ibu capek tiap hari, masak dari subuh. Cuma pengen kamu bantu sedikit. Bukan buat ibu, tapi buat masa depanmu." Namun Raffi hanya menjawab dengan gumaman tak jelas, lalu berlalu ke kamar tanpa menoleh. Bu Rini duduk kembali di kursi kayu tua, menatap ke arah dapur yang masih menyisakan sisa gulai di panci besar. Hatinya terasa perih. Ia berusaha memahami, tapi semakin hari, jarak antara dirinya dan Raffi terasa makin jauh. Pagi berikutnya, Raffi belum juga bangun. Sementara itu, Bu Rini sudah mulai sibuk menyiapkan bahan di dapur. Ia mengetuk pintu kamar pelan. "Raffi, bantu ibu ke pasar ya." "Nak, dagingnya belum sempat ibu beli." Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, sebelum akhirnya pintu terbuka setengah. Raffi keluar dengan rambut berantakan, wajah masam, dan tanpa sapaan. "Bu, aku nggak bisa. Mau ke kota, ada urusan," katanya cepat. "Urusan apa pagi-pagi begini?" tanya Bu Rini. "Temon nungguin. Ada bisnis kecil. Jualan online, gitu." Bu Rini terdiam. Ia ingin percaya, tapi entah kenapa firasatnya berkata lain. Akhirnya, ia hanya mengangguk, mencoba menahan diri. "Ya sudah, tapi jangan lupa makan." Raffi menghela napas, mengambil roti di meja, lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Pintu tertutup, hening. Bu Rini memandang langkah anaknya yang menjauh dari balik jendela. Di dalam hatinya, ada doa yang tak terucap. Semoga hari itu Raffi tidak bertemu masalah. Namun siang itu, kekhawatiran Bu Rini terbukti. Seorang pedagang pasar, langganan lama, datang ke warung sambil berbisik pelan. "Bu Rini, saya tadi lihat Raffi nongkrong sama anak-anak yang suka bikin ribut di alun-alun." "Hati-hati, Bu. Anak-anak itu sering minta uang ke orang." Bu Rini mencoba tersenyum, walau dadanya berdegup keras. "Terima kasih, Pak. Saya perhatikan nanti." Setelah pedagang itu pergi, tangannya gemetar, memegang sendok kayu. Ia terdiam lama,
Pandangannya kosong menatap gulai yang sedang diaduknya. Dalam hati, ia bertanya, "Di mana aku salah membesarkan dia?" Sore menjelang malam, Raffi kembali ke warung. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu. Entah rasa bersalah, atau justru kemarahan. Bu Rini menatapnya lembut. "Nak, duduk sini dulu. Ibu pengen ngomong." Raffi mendesah. "Apalagi, Bu? Ibu dengar kamu sering nongkrong sama anak-anak alun-alun. Ibu cuma takut kamu salah pergaulan." "Lah, emang salah, Bu? Mereka teman-teman aku. Ibu selalu nyangka yang jelek-jelek aja." Nada suaranya meninggi. Pelanggan yang masih makan sempat melirik ke arah mereka. Bu Rini menunduk, menahan air mata. "Raffi, ibu cuma mau kamu ingat, semua ini buat kamu. Ibu kerja keras supaya kamu bisa sekolah. Bukan biar kamu habisin waktu sama orang-orang yang bikin susah." Raffi berdiri, menyambar helm di meja. "Udah, Bu, aku nggak mau diatur terus," katanya, lalu melangkah keluar. Suara motor Raffi menderu meninggalkan halaman warung. Bu Rini tertegun. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Ia tahu anaknya sedang marah. Tapi ia juga tahu amarahnya lahir dari sesuatu yang lebih dalam. Rasa kehilangan, mungkin sejak ayahnya meninggal, beberapa hari berikutnya. Hubungan mereka semakin renggang. Raffi jarang bicara, dan kalaupun bicara, hanya sebatas jawaban singkat. Bu Rini mencoba menghangatkan suasana dengan memasak makanan kesukaannya. Nasi goreng kambing dengan bumbu gulai, tapi anak itu hanya mencicipi sedikit, lalu pergi lagi. Malam-malam di rumah terasa semakin sepi. Sampai suatu hari, Bu Rini menemukan dompetnya di dapur berantakan. Uang hasil penjualan warung, sekitar Rp500.000, hilang. Hanya Raffi yang tahu tempatnya menyimpan uang. Ketika ia menegur, Raffi langsung menyangkal. "Bukan aku, Bu. Mungkin ibu lupa naro, tapi cuma kamu yang tahu tempatnya. Ibu nuduh aku maling sekarang." Suara Raffi meninggi. Wajahnya memerah. Bu Rini terdiam, menatap anaknya dengan mata basah. "Raffi, ibu nggak nuduh, cuma nanya. Kalau kamu butuh uang, bilang ke ibu, jangan diam-diam begitu." Tapi anak itu sudah keburu pergi, menendang kursi di dekatnya. Pintu kamar tertutup keras. Bu Rini terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut dengan anaknya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, warung Bu Rini sempat sepi. Pelanggan heran melihat Bu Rini tampak lesu. Tapi sore harinya, ia tetap memaksa membuka warung, menolak menyerah pada keadaan. Ia tahu, kalau ia berhenti, tak akan ada yang menafkahi mereka berdua. Namun sore itu, Raffi datang lagi dengan wajah penuh amarah. "Ibu ngomong ke tetangga soal aku, ya?" bentaknya tiba-tiba. "Enggak, Nak. Ibu cuma, semua orang di kampung ngomongin aku sekarang," katanya. "Aku maling uang ibu." Bu Rini mencoba menenangkan. "Raffi, ibu nggak pernah bilang begitu. Mungkin mereka cuma salah paham." Tapi anak itu tak mau mendengar. "Udah, Bu. Aku muak sama semua ini. Aku nggak mau hidup kayak gini terus. Tiap hari cuma gulai, dapur, dan omongan orang." Suara Raffi menggema hingga keluar warung. Beberapa pelanggan langsung berhenti makan. Bu Rini menunduk, mencoba menahan air matanya yang nyaris jatuh. Ia tak tahu harus menjawab apa lagi. Malam itu, Bu Rini duduk sendiri di dapur, menatap panci besar yang sudah kosong. Tangannya gemetar memegang sendok sayur. Di atas meja, foto lama keluarganya tergeletak. Foto saat suaminya masih hidup, dan Raffi masih kecil, tertawa lepas di antara mereka. Kini, tawa itu sudah lenyap. Bu Rini berbisik pelan, seolah berbicara pada foto itu. "Mas, kalau kamu masih ada, mungkin Raffi nggak akan berubah sejauh ini." "Aku nggak kuat, Mas. Aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga takut dengan dia." Di luar, hujan mulai turun pelan. Tetes airnya jatuh ke atap seng, menciptakan suara berirama yang seolah mengiringi kesedihannya. Bu Rini memejamkan mata. Dalam diam, ia memohon agar semuanya bisa kembali seperti dulu. Sebelum amarah, sebelum kebohongan, sebelum jarak itu tumbuh di antara mereka. Namun hidup tak pernah semudah harapan.
Dan tanpa disadarinya, malam itu adalah permulaan dari badai yang akan mengubah segalanya. Sebab ketika cinta seorang ibu diuji oleh darah dagingnya sendiri, batas antara kasih dan amarah bisa menjadi sangat tipis, seperti api kecil di bawah panci gulai yang perlahan, tapi pasti mendidihkan segalanya. Langit Banyuwangi malam itu tampak muram. Awan hitam menggantung berat di atas rumah ramah kecil di pinggir jalan, dan angin dingin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Di warung gulai Burini, lampu gantung berayun pelan diterpa angin, memantulkan bayangan samar di dinding dapur yang penuh panci dan alat masak. Hari itu, Burini menutup warung lebih awal. Tubuhnya lelah, bukan hanya karena bekerja seharian, tapi juga karena hatinya yang berat memikirkan Raffi yang semakin sulit dikendalikan. Ia duduk di kursi kayu dekat dapur, menatap kosong ke arah panci besar yang masih meneteskan sisa rebusan gulai dari siang tadi. Sementara, dari kamarnya yang tak jauh, terdengar suara musik keras tanda Raffi sedang di dalam. Mungkin baru pulang, mungkin juga masih marah. Burini menghela napas panjang. Sudah beberapa hari, mereka jarang bicara. Kalaupun bicara, selalu berakhir dengan pertengkaran kecil yang membuat keduanya saling menjauh. Ia ingin memperbaiki semuanya malam ini. Ia ingin bicara dari hati ke hati. Perlahan, ia mengetuk pintu kamar anaknya. "Raffi, boleh ibu masuk?" Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. "Raffi, ibu cuma mau ngomong sebentar aja." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka kasar. Raffi berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Wajahnya lelah. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau sesuatu yang lain. "Ada apa lagi, Bu?" tanyanya dengan nada datar. Burini menatapnya dengan lembut. "Ibu cuma mau ngomong baik-baik, Nak. Duduk sini sebentar." Raffi mendengus, tapi akhirnya duduk juga di kursi ruang tamu. Bersandar malas, Burini menatap anaknya lama, seolah ingin mengingat wajah itu baik-baik, wajah yang dulu selalu menempel di pangkuannya. Kini dipenuhi amarah dan jarak. "Raffi, ibu cuma mau kamu berubah. Ibu tahu, kamu kecewa sama hidup kita. Tapi ibu berjuang sendirian, Nak. Demi kamu." Raffi menggeleng pelan, menunduk, lalu berkata lirih, namun getir. "Berjuang buat aku, atau buat warung itu, Bu?" Pertanyaan itu menampar Burini dengan halus, tapi menyakitkan. "Ibu masak tiap hari supaya kamu bisa sekolah, supaya kamu bisa makan." "Sekolah buat apa, Bu? Aku nggak bisa apa-apa. Tiap hari cuma disuruh bantu di warung. Teman-teman aku udah kerja, punya motor, punya kebebasan. Aku cuma anak tukang gulai yang harus nurut terus sama ibunya." Nada suaranya meninggi, membuat dinding rumah terasa bergetar. Burini menatapnya dengan mata berkaca. "Raffi, kamu lupa ya? Semua yang kamu makan itu dari dapur ini, dari tangan ibu yang tiap hari kamu bentak." Raffi berdiri, suaranya mulai bergetar. "Udah, Bu, aku capek dengerin semua ini. Ibu pikir, ibu paling susah. Aku juga susah, Bu. Aku malu tiap hari. Temen-temen nyindir aku anak penjual gulai. Aku pengen keluar dari semua ini." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati Burini pelan-pelan. Ia ingin menenangkan, tapi suaranya tenggelam oleh amarah anaknya. Dalam sekejap, Raffi menendang kursi hingga terjatuh. "Udah cukup, Bu. Aku mau pergi dari sini." Suasana berubah tegang. Hujan mulai turun, mengetuk genting rumah, seolah ikut menyaksikan pertengkaran itu. Burini berdiri dengan mata merah. Suaranya bergetar tapi tegas. "Kamu mau pergi kemana? Mau jadi apa di luar sana? Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Raffi, kalau kamu pergi, ibu tinggal sama siapa?" Raffi diam sesaat, lalu menjawab dengan nada dingin. "Kalau ibu sayang sama aku, biarin aku hidup dengan cara aku sendiri." Burini menggeleng. Langkahnya mendekat, air matanya menetes. "Tidak, Raffi, ibu nggak bisa. Dunia di luar sana nggak seindah yang kamu pikir. Ibu cuma takut kamu hilang arah." Tapi Raffi tak mau mendengar. Ia mendorong tangan ibunya yang mencoba menahan. Dorongan itu membuat Burini hampir terjatuh ke meja. Gelas di atasnya pecah,
air teh tumpah ke lantai. Dalam refleks, ia memegangi lengannya yang tergores pecahan kaca. Hening sejenak, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Bu Rini menatap anaknya, menahan sakit. "Raffi, kamu sadar nggak? Kamu baru dorong ibu kamu sendiri." Namun Raffi, yang wajahnya kini antara marah dan panik, malah menatap ke arah lantai. Ia berusaha menahan napas, tapi matanya tak lagi jernih. Ada amarah, ada frustasi, dan ada rasa bersalah yang belum ia pahami. Beberapa detik berikutnya terasa panjang. Bu Rini berusaha bangun, tapi langkah Raffi malah mundur. "Udah Bu, aku nggak tahan lagi di rumah ini," katanya serak. Ia berbalik menuju pintu, tapi Bu Rini spontan menarik lengannya. "Raffi, jangan pergi. Tolong, dengarkan ibu dulu." Raffi menoleh dengan cepat. Nada suaranya meninggi lagi. "Ibu tuh nggak pernah ngerti. Aku benci hidup kayak gini." Dalam sekejap, perdebatan yang semula hanya kata-kata berubah jadi jeritan. Raffi berusaha melepaskan diri, sementara tangan Bu Rini mencengkeram kuat, tak mau melepas. Tubuh mereka saling tarik-menarik di ruang sempit itu. Tiba-tiba, tangan Raffi menyenggol meja dapur. Pisau daging yang biasanya digunakan Bu Rini untuk memotong daging sapi jatuh ke lantai, berkilat terkena cahaya lampu. Hening sesaat. Semua berhenti. Waktu seperti menahan napasnya. Bu Rini menatap pisau itu, lalu menatap anaknya. Raffi masih berteriak, tapi suaranya terdengar jauh di telinga Bu Rini. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kelelahan, tekanan, kehilangan, semua bercampur menjadi satu. Tangannya gemetar, suaranya parau. "Raffi, tolong jangan buat ibu kehilangan kamu juga." Namun Raffi menjawab dengan nada yang dingin. "Mungkin ibu udah kehilangan aku dari dulu." Kalimat itu menghantam dada Bu Rini keras sekali. Sesuatu dalam dirinya runtuh. Seketika, tangannya yang gemetar tak lagi terasa. Pikirannya kosong, matanya kabur oleh air mata yang tak berhenti. Hujan di luar makin deras, suara petir menggelegar. Dan dalam satu gerakan refleks yang tak disadari, semuanya berubah. Suara benda jatuh terdengar keras, diikuti kesunyian panjang yang menakutkan. Hujan masih turun, tapi kini suara itu terdengar seperti tangisan bumi yang berduka. Bu Rini berdiri terpaku, wajahnya pucat, napasnya memburu. Di lantai, genangan air bercampur sesuatu yang tak seharusnya ada. Matanya membesar, tangannya bergetar hebat. Ia ingin menjerit, tapi suara itu tak keluar. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar hanya bisikan lirih, "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Ia berlutut, tubuhnya menggigil, menatap ke arah anaknya yang tergeletak di depannya. Waktu seakan berhenti. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas, berdetak satu persatu, seperti menghitung kesalahan yang baru saja terjadi. Di luar, kilat menyambar langit, dan di dalam rumah kecil itu, seorang ibu baru saja kehilangan seluruh dunia yang ia punya. Bukan karena takdir, tapi karena amarah dan putus asa yang tak lagi bisa dikendalikan. Beberapa menit kemudian, Bu Rini masih duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Air matanya tak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah hampa. Dalam keheningan itu, pikirannya berputar cepat. Kacau, tak terarah. Ia tahu hidupnya hancur seketika. Tapi, ia juga tahu, tidak ada yang bisa ia kembalikan lagi. Ia hanya menatap dapur, panci besar di atas kompor, dan pikiran gelap perlahan mulai muncul di benaknya. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, jauh lebih dalam dari malam ini. Namun, malam itu, tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam rumah kecil di Banyuwangi itu. Dari luar, hanya terdengar suara hujan dan aroma santan yang masih menggantung di udara. Warung itu tampak biasa, sunyi, seperti rumah lain pada umumnya. Tapi, di dalamnya telah meletus sebuah badai yang tak akan pernah bisa diredakan lagi. Pagi di Banyuwangi selalu dimulai dengan cahaya lembut yang menyusup dari celah genting. Burung-burung bersiul di kejauhan,
Suara pedagang sayur bersahutan di pinggir jalan, dan aroma kopi dari waring-waring kecil mulai tercium. Namun di rumah kecil milik Bu Rini, pagi itu terasa berbeda. Udara dingin menggantung di dapur, seolah menolak bergerak. Bu Rini duduk di lantai, menatap kosong ke arah panci besar di atas kompor. Matanya sembab, tubuhnya lemas, pikirannya berantakan. Semalam, malam yang tak seharusnya terjadi, masih terus berputar di kepalanya, seperti film yang tak berhenti. Ia menatap tangannya sendiri yang masih bergetar, seakan tak percaya pada apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Suara ayam dari luar memecah keheningan, tapi ia tak bereaksi. Ia hanya menatap lantai dapur yang kini menjadi saksi bisu dari malam paling kelam dalam hidupnya, hening, lama sekali. Sampai akhirnya, matahari mulai naik perlahan. Dari luar, terdengar suara pelanggan yang lewat sambil bercanda. Wah, ini warung gulainya tutup apa gimana ya? Biasanya jam segini udah harum banget. Suara itu menyadarkan Bu Rini. Dalam sekejap, ia tersentak seperti seseorang yang baru sadar dari mimpi buruk. Ia berdiri pelan, memegang dinding agar tak jatuh. Pikirannya berlari kemana-mana, warung, pelanggan, kecurigaan orang, dan sesuatu yang kini harus ia sembunyikan. Dengan langkah berat, ia menuju sumur belakang, mencuci tangan dan wajahnya. Air yang dingin menusuk kulit, tapi ia biarkan. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Wajah itu bukan lagi wajah yang sama seperti kemarin. Pucat, kosong, dan kehilangan cahaya. Namun ia tahu, warung itu tak bisa tutup. Kalau ia berhenti masak, warga akan curiga. Dan kalau warga curiga, semuanya akan terbongkar. Beberapa jam kemudian, warung gulai Bu Rini kembali buka seperti biasa. Tak ada yang berbeda dari luar. Papan nama masih tergantung. Aroma rempah masih memenuhi udara. Dan suara pelanggan kembali terdengar. Orang-orang memuji, mengatakan rasa gulai hari itu lebih kuat, lebih pekat, dan lebih gurih dari biasanya. Bu Rini hanya tersenyum samar di balik meja, melayani mereka satu persatu. Senyum yang menutupi badai di dalam dadanya. Tangannya bergerak otomatis, mengambil sendok kayu, menakar bumbu, menambah santan. Seperti tubuhnya bekerja tanpa perintah dari pikirannya. Seorang pelanggan berkata, "Bu, hari ini gulainya lebih wangi loh, rahasia baru ya?" Bu Rini tersenyum kaku. "Rahasia saya cuma satu, Mas, masak dengan sepenuh hati." Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tapi di dalam dirinya, kalimat itu terasa seperti siksaan. Siang menjelang sore, warung tetap ramai. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa di balik dapur yang penuh aroma rempah itu, ada rahasia yang berat. Setiap kali pelanggan datang dan memuji masakannya, Bu Rini hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Matanya kosong. Kadang, ia berhenti di tengga-tengga memasak, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Namun, begitu pelanggan memanggil namanya, ia segera tersadar dan kembali melanjutkan pekerjaannya, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa tetangga sempat heran melihat wajahnya yang pucat. "Bu Rini, capek ya? Kok kelihatan lesu banget hari ini?" Ia hanya menjawab pendek, "Iya, kurang tidur aja, Mbak. Banyak pikiran." Tak ada yang curiga. Bu Rini memang dikenal tertutup, tapi baik. Semua orang menganggapnya perempuan kuat, rajin, dan sabar. Tak ada satupun yang menduga. Dapur sederhana itu kini menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa mereka bayangkan. Malam hari, setelah warung tutup, Bu Rini duduk di bangku kayu dapur. Ia menatap panci besar yang kini kosong, lalu menatap sekeliling ruangan. Kompor masih panas, uap santan masih terasa di udara, dan suara tetesan air dari keran bocor menambah sunyi malam itu. Dalam keheningan itu, ia berbicara pelan, seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. "Raffi, kamu dulu suka bantu ibu aduk gulai ini. Ingat, kamu selalu bilang, 'Bu, nanti aku pengen punya warung sendiri, biar ibu nggak capek lagi.'" Air matanya jatuh. "Sekarang ibu sendirian, Nak. Tapi ibu janji, nggak ada yang bakal tahu apa yang terjadi malam itu. Nggak ada."
Suaranya bergetar, tapi nadanya penuh kepastian. Ia menatap dapur yang kini terasa terlalu sepi. Namun di kepalanya, suara Raffi seolah masih bergema. Suara tawa, suara protes, bahkan suara amarahnya, semuanya masih hidup di sana. Sejak malam itu, tidur Bu Rini tak pernah nyenyak lagi. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah dari arah dapur, atau suara panci yang bergerak sendiri. Kadang ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari balik pintu, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan dirinya sendiri di kaca lemari, menatapnya dengan mata kosong. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang panjang. Warungnya tetap ramai. Bahkan semakin ramai, karena rasanya yang semakin enak. Namun setiap kali ada pelanggan memuji, hatinya seperti ditusuk. Ia tak tahu harus bersyukur atau menangis. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan perubahan sikap Bu Rini. "Bu, kenapa sekarang suka bengong?" "Ya, capek kali." "Ya, iya Pak, capek aja." Namun, di balik kata capek itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungan yang semakin lama semakin menyesakkan setiap malam. Ia menulis di buku catatan resep peninggalan suaminya. Di halaman kosong, ia menulis kalimat yang sama, berulang-ulang. "Aku tidak bermaksud. Aku hanya ingin tenang. Aku hanya ingin semua kembali seperti dulu." Namun setiap kali menulis, tangannya gemetar. Tinta penanya menetes, membentuk noda di halaman, seperti simbol dari dosa yang tak bisa dihapus. Beberapa minggu berlalu, warung gulai Bu Rini kini menjadi pembicaraan banyak orang. Bahkan ada yang datang dari luar kota karena penasaran. Katanya, gulainya sekarang lebih mantap dari sebelumnya. Bu Rini itu kayaknya ada resep rahasia deh. Bu Rini hanya tersenyum hambar setiap mendengar pujian itu. Baginya, setiap sendok gula yang disajikan adalah beban. Tapi ia tak punya pilihan selain terus menjalankan warung itu. Kalau ia berhenti, semua akan curiga. Dan jika curiga, rahasianya akan terbongkar. Maka setiap pagi, ia kembali ke dapur, menyalakan kompor, merebus air, menyiapkan rempah, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun setiap kali ia mengaduk panci besar itu, pikirannya kembali ke malam itu. Ke suara hujan, suara jeritan, dan keheningan setelahnya. Ia menutup mata, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi aroma gulai di dapur itu selalu mengingatkannya bahwa mimpi buruk itu nyata, dan ia kini hidup di dalamnya. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Bu Rini mendengar suara dari arah dapur. Suara seperti sendok jatuh. Ia mendekat pelan, menyalakan lampu. Tak ada siapa-siapa, hanya panci besar yang masih meneteskan air. Namun saat ia menatap pantulan dirinya di panci itu, ia melihat sesuatu. Sekilas, bayangan wajah Raffi muncul di permukaannya, menatapnya tanpa kata. Bu Rini tersentak mundur, menutup mulut menahan teriakan. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Ia memejamkan mata, berbisik pelan, "Maafin Ibu, Nak, Ibu nggak mau begini." Ia terduduk di lantai dapur, menangis dalam diam. Tangis yang hanya didengar oleh tembok dan panci yang menjadi saksi setiap harinya. Dan malam itu, di dapur yang tak pernah sepi, hanya ada satu suara yang terus bergema. Suara isakan seorang ibu yang menyesali segalanya, tapi tak bisa kembali ke titik awal. Warung gulai Bu Rini terus buka, aroma masakan tetap sama, pelanggan tetap ramai. Tapi tak ada satu pun yang tahu. Setiap kali Bu Rini menuang gulai ke mangkuk, di dalam hatinya ada doa yang sama. "Ya Allah, semoga mereka nggak pernah tahu rahasia dapur ini." Dan sejak malam itu, tak pernah ada hari yang benar-benar sepi di dapur itu. Bukan karena suara pelanggan, bukan karena bunyi panci dan sendok, tapi karena bayangan masa lalu yang terus tinggal di setiap sudut, di setiap aroma, di setiap tetes santan yang mendidih. Dapur itu tak pernah benar-benar sunyi lagi. Hari-hari di Banyuwangi berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit,
angin laut tetap membawa aroma asin dari pelabuhan, dan hiruk-pikuk pasar tetap ramai dengan teriakan pedagang yang bersahut-sahutan. Namun bagi sebagian warga di sekitar warung gulai Burini, ada sesuatu yang tak lagi terasa biasa. Warung kecil itu, yang dulunya sekadar tempat makan sederhana, kini menjadi bahan pembicaraan di seluruh kampung. Orang-orang datang dari mana saja. Ada yang datang karena rasa penasaran. Ada pula yang datang hanya untuk memastikan kabar yang beredar, bahwa gulai Burini kini berbeda. Entah lebih lezat, entah lebih kuat aromanya, atau mungkin karena ada sesuatu yang lain di baliknya. Burini tetap melayani seperti biasa, dengan wajah datar dan senyum tipis yang tak berubah. Namun beberapa pelanggan lama mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Dan dari hal kecil itulah, bisik-bisik itu mulai tumbuh. Suatu pagi Pak Darto, pedagang daging di Pasar Banyuwangi, datang ke warung seperti biasanya. Ia pelanggan setia, sejak zaman suami Burini masih hidup. Biasanya, setiap kali makan, ia duduk di pojok dekat jendela sambil berbincang ramah. Tapi hari itu, matanya tajam memperhatikan sesuatu di piring. Ia menatap potongan daging gulai di depannya. Warnanya memang menggoda, empuk, dan beraroma kuat. Tapi, teksturnya terasa sedikit berbeda. Burini, panggilnya pelan. Burini yang sedang mengaduk panci di dapur, menoleh cepat. Iya, Pak, ini dagingnya. Bukan dari sapi yang biasa kan? Tanya Pak Darto sambil tersenyum tipis. Burini sedikit gugup, tapi suaranya tetap lembut. Masih sama Pak, daging sapi dari langganan lama kok. Oh, ya, saya tanya aja. Soalnya teksturnya agak beda, lembutnya aneh. Kayak bukan daging pasar, gitu. Burini tertawa kecil, menutupi kegugupannya. Mungkin karena direbusnya lebih lama, Pak. Pak Darto mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari wajah Burini. Ia mengenalnya bertahun-tahun, dan sebagai orang yang setiap hari berurusan dengan daging, nalurinya merasa ada sesuatu yang tak beres. Sejak hari itu, Pak Darto tak lagi sering datang. Namun, diam-diam, ia mulai bercerita kepada teman-teman pedagang lain di pasar. Gulai Burini, sekarang, rasanya makin aneh. Enak sih, tapi dagingnya nggak kayak daging sapi biasa. Aku nggak ngerti. Tapi rasanya beda banget, dan dari obrolan pasar itulah, rumor mulai menyebar. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan muda bernama Dewi, yang biasa membeli bungkusan untuk dibawa pulang, juga merasa ada yang ganjil. Ketika ia membuka bungkusannya di rumah, ibunya sempat berkomentar, "Ini dagingnya apa sih? Bumbunya enak, tapi bentuknya kok aneh ya? Potongannya nggak rata." Dewi hanya tertawa kecil. Mungkin Burini lagi buru-buru, tapi sejak saat itu, setiap kali makan gulai dari warung itu, entah kenapa, rasa nikmatnya bercampur dengan rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Sementara itu, di warung, Burini semakin pendiam. Setiap kali pelanggan datang, ia tersenyum dengan wajah lelah. Tangannya bergerak cepat, tapi pandangannya sering kosong. Ia bekerja seperti bayangan manusia, tubuhnya di sana, tapi pikirannya entah di mana. Kadang, di tengah hiruk-pikuk pelanggan, ia mendengar suara samar dari arah dapur belakang. Suara yang seperti datang dari pikirannya sendiri. "Bu, ibu masak apa hari ini?" Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar nyata, dan setiap kali terdengar, sendok kayunya berhenti bergerak. Seminggu berlalu. Pelanggan warung makin banyak, tapi begitu pula dengan deses-desis yang beredar. Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa Burini jarang terlihat ke pasar membeli daging. Biasanya, setiap 2 hari sekali, ia membeli di lapak Pak Darto. Namun kini, sudah hampir 2 minggu, ia tak pernah muncul. Suatu hari, Pak Darto akhirnya memutuskan datang ke warung, bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang ingin memastikan sesuatu. Ia datang pagi-pagi. Saat warung belum buka penuh, "Burini?" sapanya dari luar. Burini menoleh cepat, sedikit terkejut. Pak Darto, maaf, belum buka sepenuhnya." "Gak apa-apa, Bu. Saya cuma mau ngobrol bentar." Burini mengangguk canggung,
mengajak duduk di kursi dekat pintu. Pak Darto menatap ke arah dapur yang tertutup tirai kain. "Dapurnya sekarang lebih sibuk ya, Bu?" "Iya, Pak. Alhamdulillah makin rame," jawabnya dengan suara pelan. Pak Darto terdiam sesaat, lalu berkata, "Bu, saya perhatiin, Ibu udah nggak pernah belanja daging ke pasar. Dulu tiap 2 hari sekali. Sekarang nggak sama sekali. Ibu dapat dari mana? Kalau boleh tahu." Pertanyaan itu membuat udara di ruangan terasa berat. Bu Rini berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. "Oh, itu Pak, saya beli langsung ke pemasok." "Lewat teman? Pemasok baru?" "Iya, kebetulan murah dan lebih segar." Pak Darto hanya mengangguk, tapi matanya tajam menatap wajah Bu Rini. Ada kegelisahan di sana. Kegelisahan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang sedang menyimpan rahasia besar. Beberapa hari berikutnya, Bu Rini mulai merasa resah. Orang-orang di sekitar warung mulai membicarakannya. Ketika ia berjalan ke warung pagi hari, beberapa tetangga berbisik di belakangnya. Katanya, "Anaknya udah lama nggak kelihatan, ya?" "Iya, terakhir aku lihat si Raffi itu udah hampir sebulan lalu." Heran. Tapi warungnya makin ramai. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti bisikan biasa. Tapi bagi Bu Rini, setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Ia menunduk, berjalan lebih cepat, seolah ingin kabur dari pandangan mereka. Di malam hari, ia duduk di dapur sambil memeluk lututnya. Suara hujan turun perlahan, menetes di luar jendela. Matanya merah, wajahnya pucat, tangannya menutupi wajah. "Ibu nggak kuat, Nak," bisiknya pelan. "Ibu cuma mau semuanya normal lagi." "Tapi, gimana caranya?" Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara gemericik air dari atap seng dan aroma rempah yang makin pekat semakin hari. Suasana di sekitar warung makin aneh. Beberapa pelanggan mengeluh perut terasa mual setelah makan di sana. Tapi mereka tak berani bicara langsung. Ada pula yang datang hanya untuk melihat dapur, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bu Rini selalu menjaga jarak. "Dapurnya berantakan, Pak. Nggak enak dilihat," katanya setiap kali ada yang ingin melihat ke dalam. Sampai suatu siang, seorang pelanggan perempuan mendekatinya dan berkata, "Bu, maaf ya, saya cuma mau nanya, anak ibu kemana?" "Ya, kok udah lama nggak kelihatan bantu di warung?" Pertanyaan itu membuat tubuh Bu Rini menegang. Ia tersenyum tipis. "Raffi lagi di kota, Bu. Katanya kerja bantu teman." "Oh, syukurlah. Saya pikir kenopo-kenopa," kata pelanggan itu sambil tersenyum. Namun ketika pelanggan itu pergi, tangan Bu Rini gemetar hebat. Ia masuk ke dapur dan duduk di lantai, menatap panci besar yang sudah mulai mendidih. Uapnya menutupi wajahnya. Dan di tengah kepulan itu, ia seperti melihat bayangan Raffi berdiri, menatapnya dengan tatapan dingin yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sementara itu, di luar warung, rumor mulai menjadi cerita. Dari satu mulut ke mulut lain, dari pasar ke kampung sebelah. "Aku dengar anaknya Bu Rini hilang, tapi warungnya masih buka terus. Katanya sih, dia dapat bahan dari sumber aneh." "Ah, masa iya Bu Rini? Orangnya baik." Begitu. Namun sebagaimana setiap rahasia besar, semakin ditutup, semakin orang ingin tahu. Dan pelan-pelan, pandangan orang terhadap warung itu berubah. Mereka tak lagi datang hanya untuk makan. Mereka datang dengan rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dapur yang selalu tertutup tirai kain itu. Malam hari, setelah warung tutup, Bu Rini berdiri di depan kompor. Api kecil menyala di bawah panci besar, dan aroma gulai kembali memenuhi ruangan. Tapi kali ini, ia tidak memasak untuk pelanggan. Ia hanya berdiri di sana, menatap panci itu lama sekali, seolah sedang menatap hatinya sendiri yang kini tinggal serpihan. "Raffi," bisiknya pelan. "Kenapa ibu nggak bisa berhenti masak? Kenapa setiap kali aku tutup mata, yang aku lihat cuma kamu?" Air matanya menetes, jatuh ke dalam panci yang mendidih pelan. Uap naik, memenuhi ruangan dengan aroma yang menggugah selera. Namun, bagi Bu Rini, aroma itu bukan lagi wangi, melainkan pengingat bahwa rahasia itu belum berakhir.
Dan di luar sana, orang-orang mulai menunggu kapan rahasia itu akhirnya terbuka. Pagi itu, Banyuwangi diguyur hujan ringan. Langit tampak kelabu, udara lembab, dan jalanan di depan warung gulai Bu Rini berkilau karena air yang menggenang. Warung itu seperti biasa sudah buka sejak pukul 7. Aroma gulai menguar ke udara, menggoda setiap orang yang lewat. Namun bagi beberapa warga yang duduk di bangku bambu depan warung, hari itu terasa berbeda. Sudah beberapa minggu, kabar tentang hilangnya Raffi menyebar dari satu mulut ke mulut. Awalnya hanya desas-desus kecil, tapi kini menjadi pembicaraan serius. Banyak yang mulai bertanya, bukan hanya tentang gulai Bu Rini yang terlalu enak, tapi juga tentang kemana perginya anak satu-satunya. Bu Rini kok tenang-tenang aja ya? Bisik salah satu warga kepada temannya yang duduk di pojok. Iya, padahal udah sebulan anaknya nggak kelihatan. Biasanya bantu di warung, katanya kerja di kota. Tapi kok nggak pernah pulang, nggak pernah telepon, entahlah. Tapi rasanya ada yang nggak beres. Bisikan itu terdengar sampai ke telinga Bu Rini. Meskipun mereka berbicara pelan, namun ia berpura-pura tak mendengar. Tetap mengaduk panci besar di dapur, seperti biasa. Uap panas menyelimuti wajahnya yang kini pucat dan lelah. Ia tahu, waktunya sudah tak lama lagi sebelum semuanya terkuak. Sekitar pukul 10 pagi, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan warung. Mobil berwarna hitam itu tidak asing bagi warga. Dua pria berseragam turun dengan wajah serius. Langkah mereka mantap, langsung menuju pintu warung yang sedang ramai pengunjung. "Permisi Bu Rini," suara salah satu dari mereka terdengar tegas. Bu Rini yang tengah melayani pelanggan menoleh cepat. Senyumnya memudar. Dan tangan yang memegang sendok kayu gemetar. Iya Pak. Ada apa ya?" Salah satu petugas mengeluarkan selembar kertas dari map coklat. "Kami dari Polsek Banyuwangi. Kami mendapat laporan tentang hilangnya seseorang bernama Raffi, anak ibu sendiri. Kami ingin menanyakan beberapa hal." Suara pelanggan mendadak hening. Sendok berhenti di udara. Semua mata kini tertuju pada Bu Rini. Ia menelan ludah pelan. "Oh iya Pak, tapi Raffi baik-baik aja. Dia kerja di kota, mungkin sinyalnya jelek. Jadi nggak bisa kabarin." Polisi menatapnya tajam. "Kapan terakhir Ibu melihat Raffi?" Bu Rini berpikir keras. "Sekitar sebulan lalu Pak. Waktu itu dia pamit mau bantu usaha teman." Polisi saling berpandangan. Salah satu dari mereka mencatat sesuatu di buku kecil, sementara yang lain berjalan ke arah dapur, memperhatikan sekitar. "Boleh kami lihat dapurnya Bu?" tanya polisi kedua. Bu Rini tampak panik sejenak, tapi berusaha tenang. "Dapurnya kotor Pak, banyak minyak. Tapi kalau perlu lihat, silakan aja." Ia berjalan lebih dulu ke dapur, membuka tirai kain yang biasa menutupi ruangan itu. Dari balik tirai, tercium aroma khas rempah, santan, dan sesuatu yang lebih tajam. Aroma yang membuat salah satu polisi mengerutkan kening. Dapur itu tampak biasa. Panci besar di atas kompor, ember berisi air, meja kayu dengan tumpukan bumbu. Namun ada satu hal yang membuat polisi berhenti. Sebuah kulkas tua di pojok ruangan yang pintunya tertutup rapat dengan lakban lusuh. "Bu, boleh kami lihat isi kulkas itu?" tanya salah satu petugas dengan nada datar. Bu Rini tampak ragu. "Isinya cuma bahan masakan Pak. Daging yang belum diolah." "Justru itu Bu. Kami ingin memastikan." Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Dengan tangan bergetar, ia berjalan ke arah kulkas, merobek lakban pelan-pelan. Udara dingin dari kulkas keluar, membawa aroma tajam yang menusuk hidung. Polisi saling berpandangan lagi. Salah satu dari mereka menyalakan senter kecil dan menyorot ke dalam. Beberapa kantong plastik putih tersusun rapi di dalam. Sebagian beku, sebagian setengah mencair. "Bu, ini daging sapi?" tanya petugas. "Iya Pak, itu buat stok jualan." "Dari pemasok mana teman saya?" "Lupa namanya." Polisi menutup kulkas perlahan, lalu berkata dengan suara rendah, namun tegas. "Bu, kami perlu membawa beberapa sampel untuk diperiksa di laboratorium. Kami juga mohon kerjasamanya untuk datang ke kantor nanti siang." Bu Rini hanya mengangguk.
tapi wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya mencengkeram celemeknya kuat-kuat, berusaha menahan gemetar. Setelah polisi pergi, suasana warung menjadi tegang. Beberapa pelanggan yang tadinya ingin makan, kini memilih pergi. Suara bisik-bisik mulai terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih tajam. Waduh, beneran diselidiki polisi ya? Katanya sih soal anaknya yang hilang. Jangan. Mereka tak melanjutkan kalimat itu, tapi semua orang tahu kemana arah pikiran mereka. Bu Rini berdiri di balik meja, wajahnya kosong. Ia tak peduli lagi pada pelanggan, pada uang, pada reputasi. Yang ada di pikirannya hanya satu. Andai waktu bisa diputar, aku tak akan buka warung ini lagi. Ia duduk di bangku dapur, menatap panci besar yang masih mendidih pelan. Suara gemericik santan seperti berbisik di telinganya, mengingatkannya pada malam yang sudah berbulan-bulan menghantuinya. Malam ketika semuanya berubah, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, waktu sudah semakin sempit, dan mungkin keadilan akan segera datang, entah untuk menolongnya atau menelannya habis. Sore harinya, 2 polisi kembali datang. Kali ini mereka membawa 2 petugas tambahan dan 1 kendaraan unit laboratorium kecil. Sementara warga mulai berkerumun di luar, menatap dari jauh dengan rasa penasaran bercampur takut. Salah satu petugas menghampiri Bu Rini dengan lembut. "Bu, mohon tenang ya, kami cuma mau periksa beberapa hal di dapur. Setelah itu, ibu kami mintai keterangan di kantor." Bu Rini mengangguk pelan, tak lagi berusaha menyangkal. Ia hanya berdiri mematung di depan pintu dapur. Sementara, petugas mulai mengambil foto, mencatat, dan memeriksa beberapa peralatan masak. Salah satu petugas membuka panci besar di atas kompor. Uap panas langsung memenuhi ruangan. Dan aroma gulai yang kuat menyebar ke seluruh rumah. Namun di balik aroma itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat mereka saling berpandangan dengan wajah serius. "Catat ini, bawa sampel kuah dan dagingnya," kata petugas utama dengan nada berat. Yang lain mengangguk, memasukkan sebagian isi panci ke wadah kecil bersegel. Bu Rini menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ia tak tahan lagi melihat apapun. Hatinya sudah terlalu berat menanggung rahasia itu seorang diri. Menjelang malam, ketika semua warga sudah kembali ke rumah masing-masing, mobil polisi terakhir meninggalkan warung gulai Bu Rini dengan membawa beberapa barang bukti. Warung itu kini sepi, lampunya padam, pintunya terkunci, dan papan namanya, yang dulu jadi kebanggaan, kini bergoyang diterpa angin. Di dalam rumah, Bu Rini duduk sendirian di kursi ruang tengah. Buku catatan resep peninggalan suaminya tergeletak di meja. Ia membuka halaman terakhir, tempat ia dulu sering menulis. Namun kali ini, ia menulis sesuatu yang berbeda. Kalimat pendek dengan tulisan bergetar. "Aku bukan orang jahat, aku hanya kehilangan arah. Maafkan aku." Nah, ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku itu perlahan. Di luar, suara sirina terdengar samar dari kejauhan, mendekat perlahan. Dan untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan menahan semuanya sendiri, Bu Rini tahu, rahasia dapurnya tak akan bisa disembunyikan lagi. Malam itu, lampu warung gulai Bu Rini padam untuk selamanya. Dan dari kegelapan itu, kisah yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik warga, akhirnya mulai berubah. Menjadi berita besar yang mengguncang seluruh Banyuwangi. Hujan deras mengguyur Banyuwangi malam itu. Langit kelabu, petir sesekali menyambar, dan jalanan tampak kosong. Di sebuah ruangan sempit, dengan lampu redup, di dalam kantor polisi, terdengar suara lembut tapi berat. Suara seorang perempuan yang telah kehilangan segalanya. Bu Rini duduk di kursi besi, tangan terikat borgol di depan meja kayu. Di seberangnya, 2 penyidik duduk dengan wajah serius. Di sampingnya, seorang polisi wanita mencoba menenangkannya. Suasana hening, hanya terdengar suara tetesan air dari atap yang bocor di pojok ruangan. Sudah lebih dari 2 jam, Bu Rini berada di ruangan itu. Awalnya ia diam, hanya menunduk, menolak bicara.
Namun, setelah petugas menunjukkan hasil pemeriksaan dari laboratorium yang memastikan bahwa daging di warungnya bukan sepenuhnya berasal dari hewan sapi, ia mulai gemetar. Polisi berkata lembut, "Bu Rini, kami tidak ingin menghakimi. Kami hanya ingin tahu yang sebenarnya. Apa yang terjadi di rumah ibu malam itu?" Bu Rini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh pelan, menetes ke meja. Suaranya parau. Ketika akhirnya ia mulai berbicara. "Malam itu, kami bertengkar lagi." Suara Bu Rini pelan, nyaris seperti bisikan. Raffi pulang dalam keadaan marah. Ia bilang, "Muak hidup begini. Muak lihat warung ini," katanya. Semua ini bikin dia malu. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Waktu itu hujan, angin kencang. Kami saling berteriak. Dia dorong saya, dan saya jatuh ke meja. Kepala saya pusing. Lalu saya lihat pisau di lantai. Suaranya mulai bergetar. Semua terjadi begitu cepat. Saya cuma pengen dia berhenti. Saya cuma pengen dia diam. Tapi waktu saya sadar, semuanya sudah terlambat. Ia menutup mata, mencoba menahan tangis yang semakin keras. "Raffi, anak saya satu-satunya." Dia tergeletak diam. Saya panggil-panggil namanya. Tapi dia nggak bangun lagi. Ruangan itu mendadak senyap. Hanya terdengar suara tangis pelan yang pecah dari bibir perempuan itu. Polisi di hadapannya menunduk, menuliskan sesuatu di kertas. Tapi sorot matanya lembut. Bu Rini melanjutkan dengan suara serak. "Saya panik. Saya takut, Pak. Saya nggak tahu harus apa. Kalau saya lapor, saya takut disangka pembunuh. Saya cuma pengen semua ini nggak ketahuan, supaya saya bisa terus hidup." Air matanya jatuh lagi. Ia memandang kosong ke arah jendela kecil di ruangan itu. Hujan menetes di sana. Waktu itu saya cuma tahu satu hal. Kalau saya berhenti buka warung, orang-orang bakal curiga. Mereka bakal nanya, "Di mana Raffi? Kenapa warungnya tutup?" Ia menggenggam tangannya erat, seolah ingin menghentikan gemetar di tubuhnya. "Jadi saya masak, Pak. Saya buka warung seperti biasa. Saya berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali saya aduk panci itu, saya cuma bisa nangis." Polisi yang duduk di depannya menatapnya lama. "Bu Rini, kenapa ibu nggak cerita dari awal?" "Saya takut, Pak," jawabnya lirih. "Saya malu. Saya ngerasa nggak pantas disebut manusia lagi. Tapi setiap hari, setiap malam, saya didatangi mimpi yang sama. Wajah Raffi datang terus, diam, menatap saya. Kadang saya dengar dia bicara, 'Bu, aku capek, jangan masak lagi.'" Ia terisak keras. Bahunya bergetar. Polisi wanita di sebelahnya memegang bahunya pelan, menenangkannya. Setelah keheningan cukup lama, salah satu penyidik membuka suara lagi. "Bu Rini, ada satu hal lagi yang kami perlu tahu. Setelah kejadian itu, kenapa ibu tetap buka warung, bahkan menyiapkan gulai seperti biasa?" Bu Rini menatap kosong ke depan. Suaranya pelan, tapi jelas. "Karena saya nggak mau kehilangan segalanya sekaligus. Saya udah kehilangan suami, dan malam itu saya kehilangan anak. Saya pikir kalau saya berhenti masak, saya juga kehilangan hidup saya sendiri." Ia menarik napas berat. "Tapi ternyata saya salah. Setiap kali saya aduk panci itu, yang saya cium bukan lagi aroma gulai, tapi rasa bersalah. Saya ngerasa seperti sedang menghukum diri sendiri." Tangannya gemetar lagi. "Saya tahu dosa saya besar. Tapi setiap kali pelanggan datang dan bilang gulai saya enak, saya cuma bisa menunduk. Karena saya tahu, yang mereka puji bukan cuma rasa, tapi juga kesedihan yang saya sembunyikan." Polisi yang duduk di depan menutup map di mejanya perlahan. "Bu Rini, kami akan lanjutkan proses ini sesuai hukum. Tapi saya pribadi, saya tahu ibu nggak berniat jahat dari awal. Ibu cuma terperangkap dalam keputusasaan yang panjang." Bu Rini mengangguk pelan, menunduk. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin tenang. Saya nggak mau bohong lagi." Ia terdiam sebentar, lalu menatap polisi itu dan berkata dengan mata penuh air, "Pak, boleh saya minta satu hal terakhir?" "Apa itu, Bu?" "Kalau nanti ada yang tanya tentang warung itu, bilang aja ke mereka. Tolong jangan benci saya. Saya cuma ibu yang salah langkah. Saya cuma nggak tahu
cara menghadapi kehilangan. Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang bersuara. Hanya suara hujan di luar yang terus menetes pelan, seolah ikut menangisi nasib seorang perempuan yang hatinya telah lama patah sebelum akhirnya benar-benar runtuh. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus warung gulai Burini menyebar ke seluruh Banyuwangi. Koran lokal menuliskan kisahnya dengan tajuk besar, "Tragedi Dapur Gulai, Ibu Bunuh Anak Karena Tekanan Hidup." Namun yang tak tertulis di sana adalah sisi yang tak pernah diketahui publik. Perjuangan seorang janda yang menanggung beban terlalu berat sendirian, kehilangan arah, dan akhirnya terjerat dalam lingkaran kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Di sel tahanan wanita, Burini duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Langit di luar mulai cerah. Ia menatap sinar matahari kecil yang masuk lewat jendela jeruji. Dan di sana, ia seperti melihat wajah anaknya tersenyum. Ia menutup matanya dan berbisik pelan, "Raffi, Ibu, di sini bukan karena Ibu benci kamu, tapi karena Ibu nggak bisa kehilangan kamu untuk kedua kali. Sekarang, Ibu pasrah. Kalau ini balasan buat dosa Ibu, biarlah. Asal kamu tenang di sana." Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Bukan karena takut, bukan karena panik. Tapi karena rasa ikhlas yang baru tumbuh di hatinya. Ia tahu, meski dunia telah menghakiminya, masih ada pengampunan yang ia harap bisa datang dari langit. Malam itu, seorang petugas yang berjaga lewat di depan sel, mendengar suara pelan dari dalam. Ia menoleh dan melihat Burini sedang duduk sambil memegang buku kecil. Ternyata, buku itu adalah catatan resep warungnya dulu. Namun kini, halaman-halamannya penuh tulisan baru. Bukan resep, melainkan doa dan penyesalan. Di halaman terakhir, ia menulis, "Anak Ibu, maafkan Ibu. Aku masak bukan untuk hidup, tapi untuk menutupi luka. Kini, Ibu sudah berhenti. Semoga di dunia sana, kamu sudah tenang." Petugas itu diam, menutup matanya sejenak. Ia tahu, di balik semua pemberitaan dan kasus hukum, ada sisi manusiawi yang lebih dalam. Sisi seorang ibu yang tidak mampu menanggung kehilangan. Hingga akhirnya, kehilangan segalanya. Pagi berikutnya, Burini dibawa keluar sel untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ia berjalan pelan, dengan langkah tertunduk. Namun di wajahnya, ada sesuatu yang baru, ketenangan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan rasa bersalah dan memilih berdamai dengannya. Dan ketika matahari mulai naik, sinarnya menembus jendela jeruji, memantul di lantai penjara. Burini menatap cahaya itu lama sekali, lalu berbisik pelan, "Semoga Allah ampuni hamba yang khilaf. Dan semoga anakku tahu, Ibu nggak pernah berhenti sayang." Sejak hari itu, nama Burini menjadi pelajaran bagi seluruh warga Banyuwangi. Tentang bagaimana tekanan hidup bisa mengubah seseorang, tentang bahaya menahan luka terlalu lama, dan tentang batas tipis antara cinta dan kehilangan. Warungnya kini ditutup permanen, papan namanya diturunkan, dan dapurnya dibiarkan kosong. Namun setiap kali angin berhembus melewati jalan kecil tempat warung itu berdiri, warga sekitar berkata bahwa kadang masih tercium aroma rempah samar yang datang entah dari mana. Aroma yang dulu mereka sebut sebagai gulai terenak di Banyuwangi. Kini mereka tahu, itu bukan sekadar aroma masakan. Itu aroma kenangan, penyesalan, dan kasih seorang ibu yang tak akan pernah padam. Beberapa hari setelah pengakuan Burini di ruang interogasi, berita tentang tragedi itu menyebar ke seluruh Banyuwangi, bahkan keluar daerah. Media lokal menulis dengan berbagai judul, "Kasus Gulai Berdarah di Banyuwangi. Ibu janda yang hilang kendali, warung paling ramai menyimpan rahasia paling gelap." Namun, di balik tajuk besar yang mengejutkan masyarakat, para penyelidik menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tindak kriminal. Sesuatu yang mengubah cara orang melihat Burini di ruang laboratorium forensik Surabaya. Hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Kepala tim penyidik menjelaskan dengan nada datar namun berat. Benar, sisa bahan masakan yang diambil dari dapur Burini menunjukkan jejak DNA manusia. Ruangan langsung hening. Beberapa wartawan yang hadir
menatap kertas laporan dengan wajah tegang. Namun, laporan itu tidak berhenti di sana. Dari hasil pemeriksaan psikologis, ditemukan bahwa Bu Rini mengalami gangguan depresi berat dan trauma pasca kehilangan selama bertahun-tahun. Sejak suaminya meninggal, tekanan hidup, hutang, dan tanggung jawab membesarkan anak seorang diri membuatnya perlahan kehilangan arah. Psikolog yang menangani kasus ini, Dr. Ratnakusumawardhani, berkata dengan nada lirih di depan awak media, Bu Rini bukan seorang monster. Dia seorang ibu yang terlalu lama menahan beban. Rasa bersalah, kesepian, dan kehilangan membuat pikirannya kabur. Pada malam kejadian, dia tidak lagi bisa membedakan antara ketakutan dan pertahanan diri. Pernyataan itu mengubah banyak hal. Masyarakat yang semula memandangnya dengan kebencian mulai terdiam. Mereka melihat sisi lain, sisi seorang manusia yang hancur di dalam sunyi. Sementara itu di Banyuwangi, rumah dan warung gulai Bu Rini resmi disegel. Polisi memasang garis kuning di sekeliling bangunan itu. Papan namanya yang dulu bertuliskan, Gulai Bu Rini, khas Banyuwangi kini tergeletak di tanah. Terkelupas catnya karena hujan. Beberapa warga berdiri menatap dari jauh. Mereka yang dulu antre setiap hari di sana, kini hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk. Padahal gulainya enak banget. Ya, kata seorang bapak paruh baya pelan. Enak, tapi nggak nyangka. Semuanya ternyata begini. Jawab seorang ibu dengan mata berkaca. Kasihan Bu Rini. Kasihan juga anaknya. Sambung yang lain. Tak ada amarah di suara mereka kali ini. Hanya kesedihan dan ketidakpercayaan bahwa seseorang yang mereka kenal begitu baik bisa terjatuh sejauh itu. Beberapa hari kemudian, rekaman pemeriksaan Bu Rini bocor ke publik. Potongan suaranya menyebar di media sosial, membuat banyak orang terdiam mendengarnya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya cuma pengen anak saya berhenti mukul saya malam itu. Saya gak mau bunuh dia. Tapi setelah semuanya terjadi, saya gak tahu harus ngapain. Saya cuma pengen semua terlihat normal. Itu aja." Kalimat itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Bukan karena mengerikan, tapi karena mengandung sesuatu yang menyayat hati, perasaan seorang ibu yang tersesat di antara rasa cinta dan ketakutan. Banyak orang mulai melihat tragedi ini bukan hanya sebagai kasus kejahatan, melainkan juga cermin tentang bagaimana tekanan hidup bisa mengubah seseorang tanpa disadari. Di forum-forum daring muncul berbagai komentar. Dia salah, tapi aku nggak bisa benci. Kita nggak tahu beratnya hidupnya. Kadang, orang kuat pun bisa hancur kalau sendirian terlalu lama. Sementara itu, Bu Rini menjalani hari-harinya di tahanan wanita dengan tenang. Ia jarang bicara. Setiap pagi ia duduk di dekat jendela kecil yang berjeruji, menatap langit dan menulis di buku catatannya yang kini dianggap benda pribadi oleh pihak tahanan. Petugas lapas mengatakan, setiap kali mereka lewat, Bu Rini selalu duduk dengan posisi yang sama, menatap keluar dan tersenyum tipis, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Salah satu sipir perempuan pernah bertanya, "Bu Rini, Ibu nulis apa tiap pagi?" Bu Rini menjawab lembut, "Saya nulis resep baru, tapi bukan masakan, Bu. Resep supaya hati saya tenang." Sipir itu hanya mengangguk, menahan air mata. 1 bulan setelah penangkapan, sidang pertama digelar. Pengadilan Negeri Banyuwangi dipenuhi wartawan, warga, dan pemerhati hukum. Namun, suasana ruang sidang justru terasa hening. Ketika Bu Rini dibawa masuk dengan baju tahanan warna oranye, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan, wajahnya pucat tapi tenang. Ketika hakim memintanya memberikan keterangan, ia berdiri, menunduk, lalu berkata, "Saya tidak minta dibebaskan. Saya tahu saya salah. Tapi tolong, jangan salahkan anak saya. Dia anak baik. Cuma salah arah. Saya yang gagal jadi ibu. Saya gagal menjaga dia, gagal menjaga diri sendiri." Suaranya pecah di akhir kalimat itu. Beberapa orang di ruang sidang terisak pelan. Bahkan hakim yang duduk di depan sempat menunduk, menutup berkas sesaat. Bu Rini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun di akhir sidang, hakim menyampaikan sesuatu yang jarang terdengar di ruang pengadilan.
perbuatan terdakwa memang tak bisa dibenarkan. Tapi di balik itu, kami melihat adanya penderitaan batin yang luar biasa. Semoga Tuhan mengampuni yang telah terjadi. Ucapan itu menandai berakhirnya kasus yang selama berminggu-minggu mengguncang masyarakat. Namun kisahnya belum benar-benar berakhir. Karena dari tragedi itu, banyak hal yang akhirnya terungkap tentang kehidupan Bu Rini yang jarang diketahui orang. Beberapa waktu setelah vonis dijatuhkan, seorang wartawan lokal bernama Arif Satrio membuat liputan mendalam berjudul Gulai, Luka, dan Sunyi. Cerita dari dapur Bu Rini. Ia mewawancarai Tetonggi Tetongga lama, teman sekolah Raffi, bahkan guru SMA-nya. Dari semua kesaksian itu, muncul satu benang merah. Bu Rini selama ini menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Luka akibat kekerasan rumah tangga semasa suaminya masih hidup. Salah satu tetangga, Mbak Warsi, berkata dengan mata berkaca, suaminya dulu sering marah-marah, kadang teriak sampai malam. Raffi kecil sering sembunyi di belakang pintu. Bu Rini diam aja, nggak pernah ngelawan. Luka batin itu menumpuk bertahun-tahun. Dan setelah suaminya meninggal, beban itu berpindah jadi ketakutan baru, ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang tersisa di hidupnya Raffi. Namun sayangnya, ketakutan itu malah berubah menjadi bencana. Ketika cinta yang ingin melindungi berubah jadi amarah yang tak terkendali. Beberapa bulan setelahnya, kasus Bu Rini menjadi bahan diskusi di berbagai kampus, komunitas psikologi, dan seminar sosial. Kasus itu menjadi contoh bagaimana tekanan ekonomi, isolasi sosial, dan trauma masa lalu bisa menimbulkan depresi berat tanpa disadari. Nama Bu Rini berubah dari sekadar pelaku menjadi simbol, bukan untuk ditiru, tapi untuk diingat agar tidak ada lagi yang hancur dalam diam seperti dirinya. Salah satu psikolog yang pernah menanganinya berkata di televisi lokal, orang yang tampak kuat kadang justru yang paling rapuh. Mereka tidak butuh dikasihani, tapi butuh didengarkan sebelum terlambat. Dan kalimat itu menutup siaran berita malam itu dengan keheningan panjang. Di dalam selnya, Bu Rini masih menulis setiap hari. Ia mulai menulis resep masakan sederhana untuk dibagikan kepada narapidana lain. Gulai, rawon, lodeh, bahkan sambal. Namun di setiap resepnya, selalu ada catatan kecil di bawahnya. Masaklah dengan hati yang tenang. Karena kalau hati sedang marah, masakan pun bisa berubah jadi luka. Setiap kali teman sesel tahanan membacanya, mereka terdiam lama. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat dapur, tapi nasihat hidup. Dari seseorang yang pernah kehilangan segalanya karena menahan luka sendirian. Kini, beberapa tahun telah berlalu. Warung Gulai Bu Rini sudah berubah menjadi toko kelontong kecil. Namun, di dinding belakang bangunan itu masih ada bekas tulisan pudar, coretan dari tangan Bu Rini sendiri. Masakan yang dibuat dengan hati tak akan gagal. Warga yang lewat kadang berhenti sejenak, menatap tulisan itu. Beberapa di antara mereka masih teringat aroma gulai yang dulu begitu terkenal di kota itu. Tapi, kini, aroma itu bukan lagi tentang makanan, melainkan tentang kenangan dan pelajaran hidup yang mahal. Dan di Banyuwangi, nama Bu Rini tak lagi disebut dengan nada marah, melainkan dengan nada pelan, penuh iba. Karena semua orang tahu, kadang yang tampak paling kuat di luar, justru sedang berperang sendirian di dalam. Malam turun lagi di Banyuwangi. Hujan gerimis menitik pelan di atap seng warung tua itu. Seorang ibu muda yang lewat menatap bangunan itu sebentar, sambil menggandeng anaknya. "Bu, itu warung apa?" tanya anak kecil itu polos. Sang ibu tersenyum tipis. "Itu dulu tempat orang masak gulai paling enak di kota ini. Tapi sekarang udah tutup." "Kenapa tutup, Bu?" "Karena kadang, Nak, kalau hati manusia terlalu sedih, ia nggak bisa lagi masak rasa bahagia." Anak kecil itu mengangguk, lalu berjalan lagi di bawah hujan. Dan di kejauhan, angin membawa aroma samar dari dapur tua itu. Bukan lagi aroma gulai, tapi aroma penyesalan yang berubah menjadi pelajaran. Kisah ini menutup sebuah bab tentang manusia, kesalahan, dan ampunan. Dan dari Banyuwangi, dunia belajar satu hal penting, bahwa di balik setiap kelezatan,
Di balik setiap senyum, bisa saja tersembunyi tangisan panjang yang tak terdengar siapapun. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Kadang, orang yang kita kagumi karena ketegarannya, justru menyimpan luka terdalam. Dan sebelum terlambat, belajarlah mendengar. Karena kadang, yang paling butuh pertolongan, justru orang yang paling jarang meminta.